Live It 2011. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita muda yang bernama Lucy yang sedang magang sebagai petugas sosial untuk merawat para lansia. Lucy adalah wanita muda yang mengidap heterochromia iris, yaitu keadaan di mana dari kedua bola matanya berbeda warna. Orang-orang percaya bahwa pengidap heterochromia selalu memiliki dua jiwa. Ketika sedang menunggu di halte bus, datanglah seorang wanita parubaya, yaitu perawat senior yang bernama Nyonya Wilson, di mana dia merupakan mentor Lucy. Mereka kemudian melakukan perjalanan untuk merawat para pasien. Setelah memberi suntikan kepada lansia, tibalah mereka di sebuah rumah tua yang terpencil. Akan tetapi, ketika sampai di rumah itu, Nyonya Wilson berkata pada Lucy untuk menunggunya di mobil. Setelah beberapa saat menunggu, Lucy pun mulai bosan, dan karena rasa penasarannya yang tiba-tiba datang, Lucy pun meninggalkan mobil dan berjalan menuju rumah tua itu yang sangat besar. Setelah tiba di depan rumah itu, dia terkejut dengan begitu besar dan luasnya rumah itu. Karena semakin penasaran, dia pun menelusuri area demi area, sehingga memasuki rumah yang mana di sana terdapat begitu banyak boneka binatang, hingga sampailah dia di sebuah kamar, di mana pada kamar itu dia melihat sosok wanita yang sangat tua, yang mungkin umurnya kurang lebih dari 100 tahun, yang terbaring koma. Di balik kegelapan tersebut, tiba-tiba Nyonya Wilson muncul, karena dia mengetahui jiwa anak muda yang masih penuh dengan rasa penasaran jika tidak diajak bersamanya. Dia kemudian menceritakan kepada Lucy bahwa wanita tua itu bernama Nyonya Jessel, di mana Nyonya Jessel ini adalah seorang pelatih balet yang sangat terkenal pada masanya. Dan dia memiliki banyak harta karun yang berupa logam mulia, perak, dan yang lain-lainnya yang entah disimpan di mana. Bahkan, Nyonya Wilson yang sudah mencari di seluruh ruangan pun tidak menemukan harta karun itu. Di sini, Nyonya Jessel tidak memiliki keluarga. Dia hanya mempunyai seorang anak perempuan yang bisu, akan tetapi sudah lama meninggal. Sehingga, jika mereka tidak merawatnya dengan baik pun sebenarnya tidak akan ada yang protes. Kemudian Nyonya Wilson merawat wanita tua itu. Akan tetapi, membuat Lucy heran karena Nyonya Wilson tidak memberikan suntikan vitamin seperti pada pasien lainnya, melainkan Nyonya Wilson memberikan transfusi darah. Setelah selesai merawat Nyonya Jessel, kemudian Nyonya Wilson mengantar Lucy ke pelabuhan kontainer, di mana dia akan bertemu dengan sang kekasih yang bernama William. Merasa tempat itu tidak cocok untuk pacaran, mereka pun lanjut mengobrol di sebuah bar, di mana di bar itu ada adik William yang sedang bekerja. Di sana mereka disambut adik William yang bernama Ben, di mana adik William itu suka bercandain kakaknya. Lucy pun menceritakan kegiatannya hari ini yang pertama bekerja. Dia pun memberitahu William bahwa dia hari ini mendatangi rumah wanita tua yang sedang koma dan tak memiliki keluarga. Akan tetapi wanita tua itu memiliki harta karun yang tersembunyi di rumah itu dan tidak tahu letak harta karun itu di mana. Tiba-tiba saja William mempunyai ide untuk mereka pergi ke rumah itu untuk mengambil harta karun itu. Lucy pun pulang dari sana. Sesampainya Lucy di rumah, dia pun dikejutkan dengan cerita ayahnya yang akan memiliki istri lagi setelah kepergian ibunya. Karena kecewa dan tidak ingin tinggal bersama ibu tirinya nantinya, dia pun menelpon sang kekasih untuk menyetujui usulan William ketika mereka di bar tadi. Aksi merampok harta karun pun dimulai. Mereka menjadi satu tim dalam aksi perampokan harta karun. Mereka pun menuju rumah Jessel yang terlihat seperti rumah hantu. Ketika akan memasuki rumah itu, Ben mulai ragu dan ingin berhenti dari misi itu. Akan tetapi, William si pencetus ide tidak ingin mundur dan gairah untuk mendapatkan harta karun itu semakin bergelora. Dalam perjalanan di taman, tiba-tiba Lucy melihat seberkas cahaya di halaman tersebut, yang mungkin saja itu petunjuk untuk mengarahkan mereka. Mereka kemudian masuk dari sebuah jendela di ruang bawah tanah, di mana ruangan tersebut penuh dengan boneka binatang yang sudah tua dan usang. Mereka terus mencari harta karunnya yang disebutkan Nyonya Wilson. Akan tetapi, mereka tidak menemukan satupun berlian itu,
hingga tiba-tiba saja William dikagetkan dengan boneka binatang. Dan Lucy pun menyadari mungkin kunci harta karun itu disimpan berada di leher Nyonya Jessel. Setelah mencuri kunci dari leher Nyonya Jessel, Lucy dengan cepat menuju kamar tadi. Kemudian dengan semangat mereka membuka kamar yang diduga letak harta karun itu. Bukan harta karun yang mereka temui, akan tetapi selembar kain putih yang menutupi sosok tubuh manusia dengan mengenakan pakaian balerina yang berada di atas kotak musik. Lucy kemudian sadar bahwa boneka tersebut adalah tubuh dari anak Nyonya Jessel yang bernama Anna, dan ternyata patung itu merupakan harta karun Jessel. Lucy kemudian memutar alat kotak musik tersebut sehingga boneka Anna itu berputar secara perlahan. Akan tetapi William yang kecewa tidak mendapatkan harta karun pun marah dan kemudian memukul kepala boneka itu. Dan tiba-tiba saja mereka mendengar suara berisik dari lantai atas, sehingga mereka mencoba melarikan diri dari rumah itu. Namun, setelah sampai di kamar Nyonya Jessel, mereka panik karena Nyonya Jessel tidak ada di tempat tidur itu. Bahkan, jendela kamarnya pun sudah terkunci. Saat mereka mencoba berlari keluar, mereka pun terpisah. Ben tiba-tiba menemukan dirinya di ruangan operasi tanpa pintu, dan para balerina datang dan ingin membunuh Ben. Di ruangan lain terlihat Lucy yang sedang mencari jalan keluar, hingga dia menemukan ternyata Nyonya Jessel sedang berada di ruangan yang sama, yang merupakan ruangan milik putrinya yang duduk di atas kursi malas. Hingga perlahan-perlahan misteri dari kehidupan Nyonya Jessel pun terungkap. Terlihat di masa lalu Nyonya Jessel sedang mengajar para balerina. Di saat itu dia berkata pada seorang pada balerina untuk pulang karena terlihat sedang tidak enak badan. Dan ketika dia berada di ruangan ganti, dia bertemu dengan putri Nyonya Jessel, yaitu Anna, yang sedang mengintipnya dengan tatapan yang penuh tujuan. Ketika Nyonya Jessel melatih para balerina, tiba-tiba saja terdengar suara teriakan. Nyonya Jessel pun pergi ke ruangan asal suara itu. Di sana Anna terlihat sedang menggigit balerina lain yang ternyata Nyonya Jessel dan Anna adalah keturunan vampir, sehingga Anna haus akan darah dan menggigit temannya. Kemudian Anna berlari menuju luar rumah, di mana itu sangat dilarang untuk dilakukan oleh vampir. Saat keluar rumah, Anna pun terkena panas matahari yang membuatnya jatuh pingsan. Dan scene berganti di ruangan lain. Terlihat William yang berusaha membongkar gembok pintu, dan tiba-tiba saja dia mendengar seorang memanggilnya. Ketika saat mencari sumber suara yang memanggilnya, tiba-tiba dia bertemu Ben yang berubah menjadi vampir, sehingga Ben pun menyerang William dan mereka pun bertarung. Dan dalam pertarungan tersebut, William berhasil mengalahkan Ben. Tapi dia menangis menyesal karena telah membunuh adiknya. Akan tetapi pertarungan itu belum selesai karena tiba-tiba saja muncul Nyonya Jessel dari balik kegelapan dan menggigit kepala William hingga William akhirnya pun meninggal. Sedangkan di kamar lain, Lucy yang tersisa mencoba mencari William dan dia berhasil keluar dari kamar tersebut. Akan tetapi tidak sengaja dia kembali ke kamar di mana Anna berada. Ketika melihat wajah Anna yang berdarah, Lucy pun mencoba menyentuh sedikit darah tersebut, sehingga dia bisa melihat masa lalu Anna. Terlihat di masa lalu Anna, yang mana setelah Jessel kembali memasukkan Anna ke dalam rumah dengan keadaan yang lemas. Dia kemudian melatih putrinya itu dengan lebih tegas, yang mengakibatkan tulang punggung Anna patah. Melihat masa lalu Anna itu, timbullah rasa iba dalam hati Lucy. Akan tetapi, tiba-tiba saja Anna menyerangnya, dan Lucy pun mencoba menyelamatkan diri dengan meninju Anna. Dan Lucy pun akhirnya berhasil mengalahkan Anna. Namun tiba-tiba Nyonya Wilson muncul dan menonjok perut Lucy hingga pingsan. Ketika tersadar, Lucy sudah ada di dalam ruangan operasi. Di sini dia mengetahui bahwa Nyonya Wilson sebenarnya adalah murid setianya dari Nyonya Jessel. Di mana ketika kecil dia menyaksikan Nyonya Jessel menaruh mesin di punggung Anna untuk kemudian menaruhnya di atas kotak musik. Jadi, selama ini Nyonya Wilson sudah membunuh banyak gadis muda dan kemudian mengambil darah mereka untuk ditransfusi kepada Nyonya Jessel. Sementara Wilson berjaga, Nyonya Jessel kemudian memasukkan kepompong ke dalam perut Lucy dan tenggorokan Anna, agar jiwa mereka dapat bertukar dan berniat menghidupkan kembali Anna di dalam tubuh Lucy.
Ketika ritual itu berlangsung, tiba-tiba saja Lucy melihat arwah ibunya yang datang. Ketika ritual itu selesai, Nyonya Jessel percaya jika jiwa Anna telah berada dalam tubuh Lucy. Hal itu terlihat dari warna matanya yang berubah. Nyonya Jessel pun memerintahkan Anna untuk menari, akan tetapi Anna tidak menanggapinya. Nyonya Wilson pun mencoba untuk menghukumnya, tetapi Anna menusuknya dengan gunting, sehingga menyebabkan Nyonya Wilson meninggal. Anna pun kemudian berniat ingin membunuh Nyonya Jessel, yang juga yang berniat mencoba menyerangnya. Anna kemudian mendatangi Lucy untuk membawanya keluar dari rumah itu. Ketika hendak keluar dari rumah itu, Nyonya Jessel kembali bangkit yang hendak ingin membunuh mereka. Sehingga kali ini Nyonya Jessel benar-benar meninggal. Anna dan Lucy pun melarikan diri dari rumah itu. Kemudian berjalan menuju tebing sambil berpegangan tangan. Anna yang ingin membebaskan tubuh dan rohnya. Dia pun menjatuhkan diri dari tebing, akan tetapi dia tidak terjatuh, malah terbang di atas langit ketujuh. Dan cerita pun selesai.